Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Tentunya luar biasa. Kita boleh masuk di dalam bulan yang ketiga di tahun 2026 ini. Percaya bulan ini, bulan depan, dan sampai akhir tahun nanti Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita bersama-sama jalan dengan Tuhan. Kita bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Buat hari ini kita boleh masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu jiwa kami dengan kehadiran-Mu, Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kau yang menjadi tempat perteduhan kami, Tuhan. Menyembah-Mu, kami panggil nama-Mu, Yesus. Segala
Diakah yang kami panggil setiap hari dalam hidup kami? Panggil aku Yesus. Sekali lagi panggil Dia. Engkau yang berjanji Tuhan. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Carilah aku dan Engkau akan menemukan aku. Aku akan melakukan janji-janjiku kepadamu. Carilah wajahku, kau akan temukan jalan-jalanmu. Umat-Mu Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji
rebete sentara ya kata marama karabu. Imbere bosonde ya kata patanga ya sikindere rodo papara lama. Rahamba kaya sendere lebero koto kona mata kama. Leboto sende kete ya sata patanga lama. Rebete boya sandikina ya bora lama tako. Lama kakana boya sekete lama. Kita masuk hadiratnya.
Semakin dekat kami dalam pelukan-Mu erat dan lebih erat lagi Tuhan. Ini yang kami rindukan. Kami tidak ingin lepas dari hadirat-Mu. Kami tidak sanggup keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini yang kami serukan, lekatkan hati kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Apa-apa naraya saka para lapatakan naramu. Melekat dengan hati-Mu, lekatkan hati kami dengan pencipta kami. Semakin menempel dan menempel dengan Engkau Tuhan. sejalan dengan Lepaskan semua yang ku buat, Tolong kami Tuhan. seperti yang Bapa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Yes. di bumi seperti di surga. Hatiku Dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. melekat dengan hati-Mu. Kami tidak sanggup jauh dari Kau. Langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Mari sama-sama minta, datanglah ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Lagi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Mari orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Ayo singer, senyum dong. Yang ku harapkan, Hey, bukti dari segala yang tak kulihat. yo imanmu dan imanku. Iman berikanku kekuatan Hey, amin. untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Roh-Mu, Aku pasti menang. ku pasti menang. Ingin nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, Bersorak
serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh Kudus. Bersama Roh Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan surah dengan segenap hati, Raja keagungan. Biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan Bersorak. surah dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Engkau hadir di sini Tuhan. Keagungan Yes, kami agungkan Engkau. Raja keagungan. Raja keagungan ada di tempat ini. Dia sedang menjamah saya dan saudara. Katakan. Amin. Yes, thank you Jesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nampak di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terbang bersama Yesus. Bersama Roh-Mu Tuhan. Tinggi di awan, Yes. bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nampak di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu Yes. melebihi Itu yang kami mau pegang senantiasa Tuhan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang sekalipun dalam masalah. Bukan terbang. Jangan mau ditarik ke bawah dengan masalah saudara. Tetap mau terbang tinggi dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah kita dibawa terbang. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan abang di dalam-Mu Tuhan. Thank you God. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan abang di dalam-Mu Tuhan. Ku
keuangan kami. Apapun yang telah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, melalui keuangan ini Tuhan, kiranya persembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh memperbesar kerajaan Tuhan melalui tempat gerejamu yang tercinta ini. Apapun persembahan yang lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Mari saya serahkan pada hamba-Nya. semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Lekatkan hatiku, legangkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah datanglah kerajaan-Mu, jadilah, sekali lagi katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Yang percaya dan rindu mujizat Tuhan, katakan bersama. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Amin. Sediakan bagi mujizatnya, mujizatnya disediakan bagi, mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sembah Dia, haleluya. Yeralalabu. Yanararararabarabarabarabase. Inanarararabarabarabarabayaralalabalabala.
sembah kami, sembah kami, sembah kau Tuhan. Ya na 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 ya na na. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Katakan sekali Yesus, sekali. Amin. selamanya Yesus. Harapanku Tak akan hilang amin karena kasih-Nya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, Akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Tidak akan kehilangan harapan di dalam Engkau Tuhan. Oh kasih-Nya selalu ada, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan bersama, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Inna rama 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 ya Bu. Syakara la rama 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 rama. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebuah pertanyaan bagi kita sekarang hari ini. Bukankah semua ini yang tertulis di Alkitab sudah terjadi di antara kita? Apa artinya bagi kita orang percaya hari ini? Artinya bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tidak lama lagi Dia akan datang yang kedua kali. Akhir zaman sudah ada di ambang pintu, sudah di hadapan kita. Hari ini terjadi pergolakan yang luar biasa. Keadaan tidak akan semakin lebih baik. Tapi Alkitab berkata keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, aku akan menggoncangkan segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga yang lemah, yang tidak bertahan, dia akan hancur. Tapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, kata Alkitab, mereka lah yang akan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari kenyamanan. Jangan cari ketenangan. Karena selama kita di dunia tidak ada kenyamanan, ketenangan. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, kata firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, kata firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kita satu-satunya saat ini hanya Yesus yang kita cari, bukan yang lain. Hanya Yesus. Karena saya percaya penyertaannya itu sempurna atas kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya mengatakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dengan iman katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Oh,
Sekali lagi katakan, oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya oh, satu-satunya pengharapanku. Katakan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang Bu Fani untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Ya, Bu Fani berulang tahun, ya semakin tambah usia. Kalau tambah usia seneng nggak Bu? Di sini Bu, di atas. Tambah usia seneng nggak? Kalau saya sebetulnya tambah usia itu sedih, saudara. Jatah saya semakin berkurang. Jadi kalau Tuhan kasih saya usia berapa ya? 70 saja. Berarti kan semakin berkurang. Tapi percayalah, di balik semua itu, kalau kita selesai di sini, kita akan masuk ke tempat yang jauh lebih baik. Amin. Iya, kita berdoa untuk Bu Fani. Bapak, hari ini terima kasih. Kalau anakmu, Bu Fani, ada sampai hari ini, kami percaya karena Engkau sungguh ada dan Engkau sungguh nyata. Engkau yang menyertai hari-hari hidupnya, perjalanan hidupnya. Mungkin selama ini ada banyak hal yang dia alami, baik suka maupun duka, baik kecewa maupun sukacita. Baik mungkin hal-hal yang berat, tapi hari ini membuktikan dia ada. Engkau tambahkan usia sampai hari ini, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk selalu menolong, meskipun kadang-kala kami melihatnya terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih buat usia yang Kau tambahkan setahun lagi buat Bu Fani. Bertambah kasih karunia, bertambah anugerah, bertambah sukacita, bertambah kiranya kemuliaan dan kepercayaan dari Tuhan. Berikan kekuatan, hati yang kuat, bahu yang kuat, kaki yang kuat, sehingga anakmu ini boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena itu yang membuat hidupnya berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga, anak-anak, suami, berkati pekerjaan, berkati dimanapun dia berada, berkati pelayanannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ya Bu ya, Tuhan berkati. Ya, kita akan masuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah membuang dosa penghambat pertumbuhan. Ya, membuang dosa penghambat pertumbuhan. Ayatnya diambil dari Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ayat ini, ada di tempat ini. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang kasihan, yang dikasihi Tuhan, konteks daripada Yesaya adalah ketika itu orang Israel ya sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, tapi mereka mengalami satu keadaan yang apa ya, boleh dikatakan
memalukan. Karena sebagai bangsa mereka tidak punya tempat, tidak punya wilayah. Karena mereka harus terusir dari tempatnya, menjadi bangsa tawanan di satu negeri kafir, Babel. Nah, ke Babel itu mana kalau sekarang? Irak. Nah, ini yang lagi rame ya, Irak dan Iran. Jadi sebetulnya kalau nggak salah, Iran, Irak itu bukan orang Arab sebetulnya. Ya nanti carilah di Google sekarang banyak ya. Itu satu bangsa tersendiri sehingga budaya mereka pun sebetulnya ya tetap hampir sama. Itu suku Semit ya, Sem dari suku Sem. Hampir sama antara Ibrani, Arab dan daerah-daerah di sana. Tetapi itu satu negeri kafir. Babel itu satu negeri yang pada waktu itu punya kekuatan luar biasa menguasai dunia. Nah, salah satu yang ada dalam kekuasaan mereka adalah bangsa Israel. Dan bangsa Israel akhirnya ditaklukkan, dihancurkan negerinya, ditawan orang-orangnya. Dan yang ditawan, yang dibawa ke Babel itu bukan orang-orang biasa. Karena kalau hanya sekedar nawan orang itu jadi beban untuk Babel, betul ya? Itu wong sing tuwa, wong sing mungkin nggak punya potensi, nggak mungkin. Tapi yang dicari adalah orang-orang yang pasti punya potensi, orang-orang yang punya pangkat. Karena apa? Ya di sana mereka bukan hanya sekedar ditawan, dibawa ke tempat yang jauh, mereka pasti akan diambil manfaatnya oleh bangsa Babel. Nah, keadaan bangsa itu dalam tekanan luar biasa. Satu, mereka nggak punya negeri. Yang kedua, mereka tinggal di tengah-tengah menjadi tawanan bangsa kafir. Bukankah Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah sendiri? Lalu kemudian ketika mereka tahu mereka bangsa pilihan Allah, tapi pada kenyataannya kok mereka dalam keadaan situasi yang mengenaskan, memalukan, mengecewakan. Bangsa pilihan Allah kok jadi tawanan, bangsa pilihan Allah kok nggak punya wilayah, bangsa pilihan Allah kok nggak punya otoritas, bangsa pilihan Allah kok nggak punya, hilang semua sebagai satu bangsa. Nggak punya hukum. Mereka nggak bisa ngatur diri sendiri, tapi hidup mereka diatur oleh bangsa lain. Lalu mereka seolah-olah mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah tangan Tuhan tidak panjang atau kurang panjang. Nah, di ayat ini Tuhan berbicara kepada orang Israel. Dia berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan cukup panjang. Tuhan bisa menjangkau mereka. Atau pendengarannya tidak kurang tajam, artinya pendengaran Tuhan tidak tuli. Tuhan mendengar. Tuhan tahu keadaan mereka, situasi mereka. Tapi kenapa kok mereka berdoa, mereka mungkin mengalami situasi yang tidak baik. Dan kemudian itu tidak selesai. Dan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Seolah-olah janji Tuhan kepada bangsa itu seolah-olah kok tidak terjadi. Sehingga mereka berpikir, tangan Tuhan kok gak menolong saya? Mereka berpikir, mereka berdoa kok Tuhan tidak mendengar saya. Tapi Tuhan kemudian di ayat ini menjawab bahwa tangan Tuhan itu cukup panjang. Telinga Tuhan itu cukup mendengar. Meskipun mereka mungkin tidak berkata-kata. Hanya apa yang mereka rasakan. Tuhan mendengar. Tetapi Tuhan berkata ayat 2. Tapi ada yang menjadi tembok pemisah. Sehingga Allah tidak bisa melakukan sesuatu. Allah tidak bisa berkatnya sampai, anugerahnya sampai, kasih karunia-Nya sampai kepada orang-orang pilihan Tuhan. Apa itu? Tuhan berkata,
segala kejahatanmu inilah yang menjadi pemisah antara Allah dan mereka. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri seolah-olah Tuhan tidak tampil, Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak nyata. Karena apa? Karena dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita mengira bahwa dan merasakan berpikir Tuhan itu jauh. Karena doa-doa kita mungkin banyak yang belum dijawab. Rasanya doa belum dijawab itu enak apa enak? Enak apa enak? Gak ada pilihannya ya. Saya sedang berdoa terus, Tuhan rumahku sedang pahayu Tuhan. Enak apa enak? Nggak enak saudara ya. Waktu doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, rasanya kan berat saudara, betul ya? Apalagi kalau situasinya kita sedang dalam keadaan situasi seperti bangsa Israel. Tentu di situasi yang berat lalu kita itu berlangsung lama. Tentu itu menjadi satu pertanyaan bagi orang Israel, apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak mau menjawab? Tapi kemudian dijawab oleh Tuhan, bukannya Tuhan tidak mau mendengar, bukannya Tuhan tidak mau menjawab. Ketika mereka mungkin merasa hidup mereka di tanah yang kering. Firman Tuhan menegaskan bahwa masalahnya bukannya tangan Tuhan kurang panjang, bukannya telinga Tuhan tidak kurang peka, tetapi karena dosa yang menjadi penghalang. Pemulihan umat Tuhan senantiasa dimulai ketika umat Tuhan menyadari bahwa ada pemisah. Ketika umat Tuhan sadar maka pemisah itu akan hilang dan tangan Tuhan akan sampai kepada orang-orang percaya. Nah saudara, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan ini loh, penghambat. Yang memisahkan kita sehingga mungkin hidup kita tidak mengalami revival, hidup kita tidak mengalami kebangkitan rohani, hidup kita rasanya terus seolah-olah kok seperti berada di bawah bayang-bayang penderitaan setiap hari. Bagaimana caranya kita menyingkirkan? Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu hal. Ya, kalau kita buka di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pemazmur atau firman Tuhan melalui pemazmur ini mengingatkan bahwa orang benar itu digambarkan oleh Tuhan seperti sebuah pohon yang disebut pohon zaitun. Pohon zaitun yang bertumbuh di hadirat Tuhan. Di mana pohon itu tetap menghijau, ya. Pohon itu ada di rumah Allah. Artinya kalau tetap menghijau artinya apa? Ada kehidupan. Sebab kalau daunnya sudah tidak hijau, daunnya mulai kuning dan kering, pasti menunjukkan pohon zaitun itu sudah mati. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang percaya, orang benar itu seperti pohon zaitun. Dan pohon zaitun itu harus menghijau ketika dia ditanam di rumah Allah. Jadi saudara dan saya digambarkan seperti pohon zaitun. Tahu pohon zaitun? Nah, nanti kita akan belajar. Apa itu pohon zaitun? Ya. Yang kedua, Roma 11 ayat 17 sampai 24. Rasul Paulus memakai ilustrasi pohon zaitun untuk menggambarkan umat Allah. Dan bangsa-bangsa lain, umat Allah di sini umat Israel, dan bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan termasuk kita,
adalah bangsa-bangsa yang dicangkokkan di cabang zaitun yang sejati. Kita ini cabang liar yang dicangkokkan pada zaitun yang sejati. Artinya apa? Bangsa Israel itu seringkali digambarkan seperti pohon zaitun. Dan kita orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, kita sebetulnya harus sadar kita ini cabang liar. Tapi cabang liar itu sudah dicangkokkan kepada zaitun yang sejati melalui satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, Paulus menggambarkan bahwa kalau ini digambarkan pohon zaitun ini sebagai Israel, maka ketika dicangkokkan, ada cabang zaitun yang dicangkokkan kepada pokok yang sejati ini, maka pokok itu akan hidup menjadi pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini dikatakan dia adalah bangsa yang hidup dari perjanjian dengan Allah, janji dan perjanjian Allah. Akar-akar pohon zaitun yang membuat pohon ini kuat, yang membuat pohon ini luar biasa, karena akar-akar ini, kata Paulus, adalah pohon yang berakarkan kepada janji dan perjanjian Allah. Sehingga pohon ini luar biasa. Orang percaya digambarkan sebagai bagian dari pohon zaitun Allah. Hidup karena tersambung pada akar yang benar. Nah, saudara, kita lihat akan pohon zaitun. Apa itu pohon zaitun? Nah ini, pohon zaitun itu bahasa Latinnya Olea europea, olea, oil. Jadi memang pohon ini penghasil minyak. Dan minyak zaitun itu minyak yang mahal dan minyak yang sehat. Kalau di kita biasanya minyak zaitun itu dipakai untuk apa, saudara? Masak ya, betul ya? Untuk pengobatan. Nah itu minyak zaitun. Nah pohon zaitun adalah dikenal sebagai salah satu pohon paling panjang umurnya di dunia. Beberapa bahkan diperkirakan berusia 1000 sampai 2000 tahun. Seperti yang ditemukan di wilayah Mediterania. Nah, 1000 sampai 2000 tahun. Bahkan pohon zaitun yang ada di Getsemani, di mana tempat Yesus berdoa. Sebelum Yesus disalib, kalau kita pergi ke mana Holy Land, kita akan dibawa ke sana. Melihat ada sebuah taman dan ada pohon zaitun, dan pohon zaitun sudah kelihatan tua. Batangnya tua. Tapi daunnya tetap hijau dan masih berbuah. Bayangkan, ada nggak pohon yang usianya 1000 sampai 2000 tahun? Saudara pernah lihat, ada nggak? Pohon zaitun itu usia panjang. Nah kenapa pohon zaitun dia punya usia yang sangat panjang? Yang pertama karena sistem akar yang sangat kuat. Pohon ini tumbuh sangat dalam akarnya. Lalu akarnya juga menyebar sangat luas sehingga mampu mencari air tanah di tempat yang kering dan berbatu. Tetap hidup meskipun kadangkala bagian atas batangnya ini rusak. Bahkan kalau pohon ini terbakar, dia mampu tetap hidup. Ini terbakar asal akarnya tetap ada utuh. Dia akan memunculkan kembali tunas-tunas dan hidup, saudara. Hebat enggak pohon ini? Cari pohon, saudara, pulang nanti. Coba dibakar, kasih minyak. Pohon apalah yang ada di rumah kita, pohon apa, saudara? Pohon apa, Pak? Pambotoran tuh pohon nih, Pak ya. Apa ya? Oh, tempatnya Bu Rati, ya ada tanaman-tanaman. Bakar Bu, satu Bu. Kira-kira sesok tukul enggak? Mati pasti. Tapi pohon zaitun ini luar biasa loh, saudara. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Karena apa? Akarnya itu tumbuh sangat dalam dan menyebar luas. Untuk apa? Mencari air. Dia bisa sampai meskipun di tempat yang berbatu. Dia terus kuat ke dalam sampai mendapatkan air di tempat yang sangat kering. Dan kemudian pohon ini lewat akar-akarnya juga dia bisa memunculkan tunas baru.
Bahkan jika batangnya terbakar atau ditebang, akar bisa menumbuhkan tunas yang baru. Hebat ini pohon. Nah Tuhan berkata, kita ini orang percaya digambarkan seperti pohon zaitun. Artinya bahwa naturalnya pohon zaitun itu harus seperti ini. Kuat, tahan banting, tahan dibakar, tahan ditebang, dia akan tetap tumbuh, dia akan tetap hijau, dia akan tetap berbuah. Itu naturalnya pohon zaitun. Artinya Tuhan sedang berkata kepada saudara dan saya, naturalnya saudara dan saya ketika kita dicangkokkan kepada zaitun yang sejati yaitu bangsa Israel melalui Yesus Kristus, harusnya kita punya kemampuan seperti pohon ini. Ketika ditebang tidak mati, ketika dibakar tidak mati, bahkan bisa terus tumbuh, bisa terus berbuah setiap saat. Tidak menjadi layu, tidak menjadi lemah, tidak menjadi hancur, tidak mudah oleng karena akarnya kuat. Hari ini kalau hujan itu kadang-kala angin gede ya. Dan kalau angin besar bahaya. Pohon-pohon di pinggir jalan itu ada banyak pohon-pohon yang tua. Apalagi kalau pohon apa tuh? Di pinggir jalan pohon apa banyak? Terembesi apa? Apa Pak? Pohon apa Pak? Oh pete Cina Pak. Di pinggir jalan dulu Pak. Pete Cina ini, wah aku nggak mau urapan nanti kayak apa pohon apa yang di pinggir jalan gede-gede itu? Akasia Pak, bukan pete Cina Pak, akasia. Pak Boto lagi bayangin apa tuh? Urap mungkin. Akasia. Wah di mana-mana sekarang hati-hati saudara. Saya lihat di wah hujan. Ada pohon tumbang dan sebagainya. Gampang tumbang tapi pohon zaitun tidak loh. Dia punya pohon yang kuat, tahan banting, tahan bakar. Mau ditebang-tebang berapa kali pun dia bisa tumbuh. Menggambarkan sebetulnya Tuhan ingin kita ini seperti pohon zaitun. Orang mau nebang, orang mau menghancurkan, orang mau menyingkirkan, orang mau mungkin menghilangkan saudara, orang mungkin mau potong kesempatan saudara. Saudara harusnya dipromosikan tapi dipotong oleh orang lain. Dengar, kalau saudara dan saya adalah pohon zaitun, engkau tidak akan pernah mati. Engkau akan terus tumbuh, terubus dan berbuah dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Hebat enggak? Tuhan itu sedang menggambarkan kepada kita, engkau dan saya dipilih gak salah loh. Kita itu dicangkokkan kepada zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel. Kalau belajar bangsa Israel itu luar biasa, saudara. Itu bangsa yang kepandaiannya itu di atas rata-rata bangsa di dunia. Karena apa, saudara? Ketika saya baca itu bukan karena apakah karena gennya, enggak. Tapi karena apa? Karena budaya mereka. Budaya yang paling kuat yang ditanamkan di bangsa Israel adalah budaya belajar. Budaya apa? Sejak kecil, karena huruf Ibrani itu pertama kali diciptakan, dibuat itu sebetulnya untuk apa? Untuk menuliskan firman Tuhan, untuk menuliskan Taurat. Dan kemudian yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengajar anak-anak mereka. Sekolah awal pada zaman itu dibangun bukan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, enggak. Tapi untuk apa? Mengajarkan tentang Taurat, tentang firman Tuhan. Orang kebetulan gini, saya dalam tesis saya itu mempelajari tentang pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya karena istri saya kan ngajar ABK di sekolah. Nah, daripada saya cari bahan-bahan lain, ya saya cari yang gampang karena narasumbernya ya serumah dengan saya. Jadi saya tanya-tanya pun gampang. Lalu saya tanya, lalu saya buka pendidikan. Wah, pendidikan itu yang tertua di mana? Pendidikan yang tertua adalah di kalangan orang Yahudi. Dan pendidikan yang tertua itu bukan sekolah umum, tapi sekolah untuk belajar firman Tuhan. Orang-orang Yahudi, anak-anak masih kecil diajar untuk apa? Baca. Baca ini Taurat.
Renungkanlah, baca itu pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan, pada waktu di mana saja baca. Dan orang Yahudi mengajar anak-anak mereka untuk baca sampai hari ini. Ketika oleh anugerah Tuhan saya ke mana? Holy Land. Itu pas masuk ke Yerusalem itu saat Jumat sore itu sudah masuk Sabat. Sepi jalan. Enggak ada orang jalan kayak kalau di Bali nyepi gitu ya, sepi. Orang di rumah, nah orang-orang kaya, mereka kan punya uang, mereka tinggal di hotel. Karena di hotel ada orang-orang Arab, orang yang jadi pelayannya, mereka yang masak. Bahkan saya pernah cerita, liftnya itu kalau untuk orang Yahudi, apalagi hari Sabat, liftnya itu nggak ada tombolnya. Orang masuk saja, nanti setiap lantai berhenti. Sehingga karena apa? Mereka nggak boleh kerja. Mencet tombol saja enggak boleh, saudara. Jadi mereka masuk. Dan yang luar biasa, di ruang kayak hall gitu, itu orang-orang Yahudi yang pakai baju hitam itu loh, saudara. Yang kalau saudara lihat di TV ya, hitam sih rambutnya sini kayak kepang-kepang panjang. Anak-anak, orang tua, bahkan anak-anak itu baca dari pagi. Baca apa? Baca Taurat tuh sambil gini. Kayak orang ngaji, saudara. Ya, orang Yahudi itu diajar. Dan rupanya budaya belajar, budaya membaca itu kuat sekali di kalangan orang Yahudi. Sehingga apa? Mereka tuh cerdas. Penemu Nobel itu 50% ke atas itu orang-orang Yahudi. Cari saudara, Google searching. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Mereka menghargai Taurat, mereka belajar luar biasa. Dan mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tanahnya kecil mungkin sama Pulau Jawa, gede Pulau Jawa. Tapi bangsa-bangsa lain di sekitarnya tidak bisa menguasai. Dan bangsa ini bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita ini cabang liar yang diambil Tuhan karena kasih karunia oleh Yesus Kristus untuk ditempelkan kepada cabang sejati, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya mendapat berkat dari cabang sejati itu. Berkat yang luar biasa, yaitu berkat yang berasal dari tadi perjanjian Tuhan. Ketika Paulus berkata bahwa pohon zaitun itu menunjukkan umat Allah dan akar-akarnya menghisap makanan itu adalah perjanjian Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya nempel kepada cabang yang sejati dan kita menghisap dari makanan yang sama itu perjanjiannya Tuhan, seharusnya hidup saudara dan saya ini seperti pohon ini loh. Pohon zaitun yang luar biasa. Nah, next. Lalu bagaimana supaya pohon zaitun itu bisa berbuah lebat? Rupanya supaya pohon ini bisa bertumbuh dengan baik, berbuah lebat, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang Israel di sana. Apa itu yang mereka lakukan? Yang pertama, kadangkala di sekitar pohon zaitun itu ada yang namanya tunas liar. Tunas liar tumbuh. Ini tunas-tunas. Karena memang ini punya daya pertumbuhan luar biasa. Jadi tumbuh di sini. Nah, yang dilakukan adalah orang-orang Israel, petani Israel membuang tunas-tunas liar yang tumbuh di bagian bawah batang. Dibersihkan, bukan dari tanaman liar, tapi dari tunas-tunas. Supaya apa? Supaya pohon yang sejati ini bisa mendapatkan apa? Bisa menghasilkan buah. Karena tunas-tunas liar ini yang membuat kadang-kala buahnya menjadi sedikit. Karena apa? Menyerap nutrisi makanan yang ada diserap juga oleh tunas-tunas liar. Makanya ini perlu dibuang, dibersihkan. Tunas-tunas liar juga ini yang akan melemahkan pertumbuhan utama dari pohon ini. Perlu dibuang tunas-tunas liar, tunas-tunas yang ada di sekitarnya yang tidak baik. Itu gambaran sebetulnya. Hidup kita, kalau kita ingin bertumbuh sehat,
bertumbuh, berbuah, ngalami mujizat, ngalami kemenangan, harus dibuang hal-hal yang mungkin kita pikir kecil, kebiasaan-kebiasaan yang kita pikir itu enggak apa-apalah. Bahkan kadang-kadang kepahitan, dosa-dosa, kebiasaan, kepahitan yang mungkin kelihatannya tidak besar, kecil, tapi rupanya kadang-kadang menggerogoti kita, merusak kita. Ada banyak kita kadang-kadang, saudara dan saya, kita ini tanpa sadar kita masih memelihara dosa-dosa yang kita pikir, enggak apa-apa. Orang lain enggak tahu kok. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Bersihkan. Tanah di sekitarnya itu harus dibersihkan. Dari tunas-tunas liar. Petani akan mencangkul tanah di sekitar batang. Supaya akar-akar sini dia cukup mendapatkan oksigen. Air bisa masuk. Tidak ada gulma atau tanaman-tanaman pengganggu yang akan mengambil nutrisi. Ini dilakukan secara rutin oleh petani-petani di Israel. Ini sebenarnya gambaran bagi kita. Kalau kita ingin menjadi pohon zaitun yang tumbuh sehat, berbuah, maka hidup kita perlu dibersihkan. Hati kita perlu dibersihkan dari ini loh. Hal-hal yang mungkin kita pikir itu kepahitan, gak apa-apalah. Kita kadang-kala tanpa sadar kita mengesampingkan atau mengecilkan hal yang sebetulnya itu berbahaya. Contohnya ini kepahitan. Ketika saudara dikecewakan orang, lalu engkau mengalami pahit hati. Dan engkau berkata, setelah aku lupakan. Saudara, kepahitan itu gak bisa hilang hanya sekedar ketika aku berkata aku lupakan. Tanda kita sebetulnya tidak pahit hati kita. Ketika saudara mengingat peristiwa yang pernah menyakiti saudara dan hatimu tidak terasa sakit, artinya engkau sudah sembuh. Tapi kalau engkau ingat peristiwa itu, ingat wajah orang itu, lewat rumah orang itu, mendengar nama orang itu disebut, engkau masih ada rasa di sini, artinya masih ada kepahitan. Jangan seorang pun tinggal dalam kepahitan. Karena kepahitan ini berbahaya sekali. Kepahitan akan membuat orang kehilangan berkat Tuhan. Kadangkala karena kepahitan orang bisa mengalami sakit. Nyimpen dendam di hati. Karena dendamnya membuat dia nggak bisa tidur. Membuat dia sangat marah. Itulah yang orang secara kedokteran dikatakan psikosomatis. Gangguan di jiwa yang kemudian berdampak di soma. Soma itu daging, tubuh. Bisa tubuhnya jadi gatel, bisa tubuhnya jadi ngalami seperti orang alergi. Kalau ingat orang itu tiba-tiba kepala mut. Kalau ingat persoalan itu, kalau ingat masalah itu, kalau ingat satu kejadian, kita tiba-tiba rasanya keringat dingin semua. Ada yang sih ngalami itu? Jangan pelihara, buang. Itu akan membuat engkau seperti pohon zaitun yang banyak tanaman liar. Engkau tidak bisa tumbuh dengan subur. Engkau tidak bisa mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Buang kepahitan. Buang luka lama. Engkau pernah dilukai oleh siapapun. Setiap kita pasti tidak bisa terhindar dari yang namanya luka hati. Karena kita bergaul satu dengan yang lain. Dan biasanya luka hati ini, luka itu terjadi bukan karena orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Keluarga mungkin. Anak terluka dengan orang tua juga kecewa dengan anak-anak. Mungkin dalam satu gereja, gesekan bisa terjadi.
Gara-gara salah ngomong sidik, ada yang tersinggung. Aduh. Di sini nggak ada ya. Yang ada di mana? Di sana. Ada nggak di sini yang masih simpen gitu? Gara-gara Natalan sampai hari ini masih kelingan. Biasa toh kita kalau ada kegiatan pasti bisa terjadi gesekan. Aduh. Sampai kelingan. Nek sudah ngumpul ngerumpi ngomongnya tentang Natal karena meluka di sini. Bahaya itu saudara. Perlu disembuhkan. Karena luka itu akan berdampak terhadap rohani kita. Orang yang simpan luka, dia akan gampang. Orang kalau jiwanya terluka, biasanya kelihatan dari apa? Omongannya pasti akan melukai orang lain. Nek ngomongi tajam. Tindakannya mungkin. Atau ambisi-ambisi daging. Ingin tampil, ingin nampak, ingin dihargai. Itu harus dibersihkan dari hidup kita. Bahkan kebiasaan-kebiasaan dunia yang lain. Apa? Keinginan daging itu kata Alkitab apa? Banyak sekali ya. Di Galatia pasal yang kelima, sudah nanti bacalah di rumah. Ayat 19 dan seterusnya. Keinginan daging sudah nyata, percabulan, hawa nafsu. Ya, percideraan, roh pemecah dan lain sebagainya. Buang. Kalau kita ingin sehat, pohon ini, pohon zaitun yaitu hidup saudara ingin tumbuh dan berbuah sehat kuat. Perlu dibuang semua ini kepahitan, luka lama, ambisi, keinginan dunia. Bersihkan akarnya supaya sehat. Supaya kita berakar kuat karena tema kita di awal dalam tema besar kita akan semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Yang awal kan bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Supaya sehat, akar kita kuat ini loh, buang semua kepahitan. Buang. Jangan ingat-ingat, kalau bisa ampuni. Dalam doa Tuhan, aku ampuni si dia Tuhan. Aku ampuni Hendri Tuhan. Karena Hendri kurang ajar Tuhan. Aku harus juga sego ke segone dintek itu. Nah, umpamanya ya. Ya perlu ampuni. Mungkin kadang-kadang kita luka itu bukan karena hal yang besar, hal yang kecil loh. Pulang, ada yang terima yang mungkin salaman di depan, pas salaman, sing salaman, amun saya diajak ngobrol sebelah kiri, pasti kan saya ngelengok. Orang kadang bisa saja berpikir, wah begitu aku salaman terus ngelengos, orang dihargai, sakit hatiku. Bisa nggak saudara? Bisa. Nah. Selain itu, apa yang dilakukan oleh petani di Israel? Dia akan cabang yang tidak produktif akan dipotong, pruning, potong. Yang kecil-kecil potong saja. Supaya apa? Tumbuh sehat. Ya, apalagi cabang-cabang yang tidak berbuah ini dibuang bahkan dibakar. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 15 bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Kadang-kala perlu berani kita potong. Dalam hidup kita jangan semua diiyain, tahu diiyain. Kabeh yo, kegiatan apa ya. Sehingga kita menjadi manusia yang super sibuk. Karena kita berpikir kalau kita sibuk, wah berarti saya orang penting. Enggak juga saudara. Kadang-kadang kita kan tergelitik untuk sibuk saudara. Kenapa? Kita berpikir kalau saya sibuk berarti kan saya berharga. Kadang-kadang orang sibuk itu karena nggak bisa ngatur waktu. Karena nggak bisa ngatur prioritas. Orang-orang top, bos-bos, itu pekerjaannya banyak loh saudara. Punya karyawan ribuan. Tapi mereka masih bisa jalan-jalan. Mereka masih bisa menikmati hidup. Mereka masih bisa apalagi? Main golf. Apakah mereka
satu, oke. Enggak saudara, pekerjaan mereka banyak tapi mereka bisa atur waktu mereka. Bos-bos itu bisa atur waktu. Pak, mereka kan iso dolan karena duit Pak. Aku nggak mangan wae susah. Ya arep dolan Pak, apa nemu golf. Aduh, golf itu panganan apa Pak? Ya, kadang-kala atur waktu itu penting loh saudara. Atur hidup itu penting. Jangan seperti pohon yang membiarkan akarnya kelihatannya rimbun, kelihatannya luar biasa. Itu nggak penting. Kenapa? Justru itu menghambat buah ini tumbuh dengan gede-gede. Saudara lihat petani-petani durian ya. Saya beberapa kali nonton. Itu justru kalau buahnya satu ranting itu buahnya banyak, biasa dikurangi loh. Itu dipotong-potong. Aku ndelok yo, heman-heman yo. Wis pentil-pentil ngono. Bilang kenapa? Nanti buahnya enggak gede. Kecil-kecil, enggak jadi baik. Dan juga ranting-rantingnya, kalau anggur, ini dipotong. Jadi jangan berpikir kalau saudara sudah merasa seperti pohon yang rindang, menyenangkan. Wah, sudah kita bangga. Enggak, kadang-kadang perlu ada hal-hal yang dikorbankan untuk dipotong. Apa itu? Potong waktumu, sediakan untuk doa. Kita sudah banyak kadang-kadang kegiatan cabang sana sini. Tapi kita kehilangan mana yang utama. Perlu ada hal yang dipotong lalu engkau biarkan cabang kehidupan doamu tetap ada. Kadang-kala banyak kegiatan, banyak pelayanan. Tapi mulai kehilangan doa kita. Perlu coba korbankan potong. Pak, ini gereja, urusan gereja kan ngetoke duit. Nah iki aku nyambut gawe kan entuk duit. Nah saudara pilih entuk duit apa ngetoke duit? Halo? Kira-kira saudara pilih yang mana? Ya kita pilih pengennya entuk duit saudara ya. Tapi Tuhan berkata ada banyak orang. Dia terima banyak tapi bocor. Terima banyak tapi hilang. Karena apa? Bocor. Terima tapi bocor. Enggak menikmati. Terima uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Terima uangnya banyak tapi dirugikan orang. Terima uang banyak tetapi dibohongi orang. Hidupnya enggak nyaman. Tapi mungkin kita terima sedikit tapi kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Ini loh, belajar potong yang tidak produktif. Katakan bersama-sama, potong yang tidak produktif. Janji ya. Ayo golei. Apa kegiatan saya yang tidak produktif tak potong. Nonton Drajin. Tahu Drajin? Drama Cina mus ngono wae. Aku nonton nih mau ngono wae. Oh wong ket sugih nyamar dadi melarat lalu dianiaya lalu kemudian jeng sugih wah musuhe lalu malu. Kabeh padha wae ceritane padha mong iki kerajaan, ini zaman sekarang, iki numpake jaran, iki numpake mobil mong ngono tapi kita kadang berjam-jam nonton itu. Karena apa? Tiba-tiba di Facebook kita keluar iklannya. Apa yo golek iki ning ndi? Karena biasa iklan kan mau mandek sampai begitu jagoannya teku kan yang mandek lalu kita golek iki terusane piye ya? Iya Pak ya. Sama yang sini sering nonton drama Cina atau drama Korea. Enggak ya di sini enggak ya? Enggak. Nontonnya apa? Ludruk. Apa Copra? Nah, saudara potong. Kalau ada kesempatan doa bersama, yuk kita doa bersama. Saya senang sekarang. Bu Nani ngajak-ngajak ayo doa di belakang. Saya kadang-kadang pengen di situ, tapi kadang-kadang harus nyiapkan di sini. Wah itu kesempatan. Mungkin gak kelihatan loh saudara, tapi ini urusannya sama sing duwe urip saudara. Doa langsung durian ke atas. Yang akan memberkati ibadah kita adalah Tuhan. Tuhan bergerak ketika ada
Orang-orang yang memohon dengan tangisan, dengan kesungguhan berdoa. Nah waktu orang berdoa mungkin kadang-kadang harus potong banyak hal. Harus punya prioritas. Potong yang tidak penting. Potong yang tidak produktif. Ya, jangan terlalu bangga kalau saudara sibuk dan banyak urusan ina itu. Tapi jadilah pohon zaitun yang produktif. Amin. Ya, kita harus berani kadang-kadang memotong. Nah, cara petani Israel membersihkan pohon zaitun, ada beberapa kebiasaan tradisional petani Israel. Yaitu pemangkasan rutin, dilakukan setiap tahun setelah panen. Tujuannya menghilangkan cabang yang tua-tua. Sing tua-tua bukan berarti wong sing tua-tua terus potong. Cabang yang tua-tua. Dipotong, karena apa? Sudah tidak produktif lagi. Hilangkan. Perusahaan kan gitu ya. Kalau lihat, wah ini bagian ini sudah enggak menghasilkan, malah mengeluarkan ongkos, pasti akan dia apa? Angkat. Karena jadi beban. Hidupmu, kadang-kadang hidup kita overload. Kayak handphone saudara. Kenapa handphone saudara lama-lama lemot? Kenapa? Semua di-download. Ada, apalagi WA ya. Yang ngirim foto, yang ngirim, tiba-tiba kita langsung buka saja. Istri saya begitu handphonenya lemot gitu, sekarang bahkan kalau saya kirimi gambar, gak mau buka. Saya kan pernah ngomong, kowe wis ndelok sing tak kirim. Apa toh? Lah kayak sing tak kirim. Alah gede banget. Aku wegah. Waduh, ya penting. Lu apa wegah gitu. Wegah buka. Kadang-kadang penting, tapi memang kadang-kadang kalau sering buka kiriman orang itu kan ngebak handphone jadi lemot, betul nggak? Apa yang harus saudara lakukan kalau handphone saudara sudah lemot? Apa yang harus dilakukan? Oh, ganti baru. Apa yang Hendri lakukan kalau istrimu lemot? Bukan ganti baru ya. Tolong. Yang kita lakukan adalah buang sampah-sampah. Buang yang tidak baik. Potong. Berani motong. Artinya apa? Artinya kita sedang memberi ruang pertumbuhan yang baru. Kalau waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak berguna, maka kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna, apalagi urusannya dengan yang di atas. Kenapa kok ada orang kadang-kadang kita melihat, katanya kerja ini ngono, tapi kok luar biasa ya. Keluarganya diberkati. Tapi saudara kerja banting tulang siang malam, sudah bungkuk badannya, sudah kemeringat. Tapi kok uripku yang ini, keluargaku yang ini, kok ini. Mungkin perlu ambil keputusan. Potong supaya ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apalagi berbicara tentang waktumu dengan Tuhan. Maksimalkan produksi buah ketika dipotong untuk buahnya dimaksimal. Apa engkau lihat? Aku sudah berbuah di bagian mana ya? Maksimalkan itu. Umpamanya, ya, karena Bu Rati di depan saya. Mungkin Bu Rati senang atau sudah melakukan sesuatu yang hari-hari ini apa? Pelatihan ya Bu. Di situ Bu Rati mungkin berbuah. Melatih orang. Ya, supaya bisa nanti dapat pekerjaan. Maksimalkan. Pelayanan saudara, maksimalkan. Gak usah banyak pelayanan dulu, harus pelayanan yang dipercayakan itu maksimalkan. Musik harus dimaksimalkan. Jangan kau yang penting, yang penting drumku muni, yang penting bassku yang muni, dangdung, yang penting keyboardnya yang muni, enggak maksimalkan. Karena kalau ini dimaksimalkan, jemaat pasti akan diberkati, suasana ibadah pun berbeda. Perlu lo belajar. Saya tadi berpikir di bawah, Tuhan kapan ya ada orang sing pinter musik datang ke sini. Ya saya berharapnya datang karena ini mendatangkan beda saudara. Bayarannya larang. Datang ke sini tiba-tiba ngajari Denis, ngajari bass,
ngajari. Semua kan otodidak. Ya, semua kan belajar sendiri. Belum ada yang pernah ngajari. Oh, intronya harus begini supaya ketika masuk itu biar. Kadang-kala saya tadi mikir, oh bassnya. Karena begini. Kemarin waktu ada pertemuan wilayah GBI Surakarta pakai di sini, dan yang main pemain-pemain yang sudah biasa main ya pokoknya mereka sudah jam terbangnya lebih tinggi. Alatnya sama, tapi saya ngomongnya dari sana, oh beda ya. Lalu sing salah, sing kurang apa ya? Bukannya saya mengecilkan kita ini, enggak. Artinya Tuhan ingin kita ini loh, maksimalkan. Apa saudara? Ya, engkau meskipun pelayananmu asar, maksimalkan. Sekarang saya pelayan asar enggak mau, wis penting pelayanan, kelambinya saya enggak. Saya pengen setiap pelayan asar saya ngomong sama Mas Destian. Harus pakai apa Mas yang pria? Pakai dasi. Ya ora kalah karo sales ning jopo. Karo direktur saudara ya. Pakai dasi. Nek enggak iso pakai dasi, ajar karo Pak Destian. Pak, ajari aku nganggo dasi. Nanti Pak Destian bikin pelatihan memakai dasi. Ya. Kalau nggak punya dasi, omong Pak Daniel, tak golek ke dasi. Ada yang sini asal nggak punya dasi. Iya, punya kan? Singer, nanti mulai singer. Nah, sudah ada seragam batik, ada sejangan singer sak-sae. Harus semua tampil yang terbaik, maksimalkan. Apa yang Tuhan berikan, maksimalkan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan berbuah. Semua harus dimaksimalkan. Nggak usah banyak kegiatan, banyak-banyak. Tapi apa yang sudah Tuhan percayakan, maksimalkan. Nah ini perlu setiap hari kita mau potong yang tidak baik. Kadang-kala kita tergoda untuk melakukan ini, itu yang banyak. Tapi sebetulnya harus dipotong. Potong. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik juga perlu. Ada pertobatan rutin setiap hari kita potong. Oh Tuhan, hari ini aku melakukan yang salah. Potong Tuhan. Maka saya percaya kita akan bisa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang luar biasa. Pemain musik maju ke depan. Yang terakhir. Dalam Injil Matius 13 dikatakan, pemantang menabur, benih yang jatuh di tanah yang baik pasti akan menghasilkan 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang mampu melakukan produktivitasnya tinggi atau mampu multiplikasi. Tuhan gak ingin saudara mandek. Dikasih talenta 1 ya 1 saja. Dikasih talenta 2 saja. Tapi Tuhan ingin kita bermultiplikasi. Katakan multiplikasi.